Waktu saya wawancara Pak Sumanto, ada beberapa hal yang tidak saya masukkan di dalam video itu. Alasannya karena saya ingin menjelaskannya dalam video khusus. Ada banyak kisah menarik yang juga memberikan banyak sekali pelajaran ketika saya ketemu dengan Pak Sumanto dan juga orang-orang di Yayasan An-Nur. Dan secara khusus, apa yang saya dapatkan itu akan saya ceritakan di video ini. Kalau teman-teman penasaran dan belum tahu tentang bagaimana sebenarnya Pak Sumanto, tonton video ini sampai habis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Sebenarnya udah lama saya ingin wawancarai Pak Sumanto. Tujuannya karena saya ingin memberikan informasi tentang kondisi terkini Pak Sumanto setelah 19 tahun beliau ini keluar dari lembaga permasyarakatan. Gimana ya kondisi Pak Sumanto? Sekarang ini Pak Sumanto sedang sibuk apa? Dan yang gak kalah penting nih, bagaimana pandangan orang-orang di sekitar beliau tentang Pak Sumanto? Setelah melakukan beberapa riset dan mengumpulkan informasi, saya mendapat kabar kalau Pak Sumanto itu tinggal di sebuah tempat rehabilitasi masalah kejiwaan yang bernama Yayasan An-Nur Haji Supono. Saya dan tim kreatif saya menyusun rencana untuk mengunjungi Yayasan An-Nur. Sebelumnya kami juga sempat berkomunikasi dengan beberapa orang pengurus Yayasan An-Nur untuk meminta informasi terkait yayasan tempat Pak Sumanto ini tinggal. Apa yang saya dapatkan tentang Yayasan An-Nur adalah satu hal yang membuat saya salut dan juga kagum, teman-teman. Apalagi nih, setelah saya bertemu langsung dengan pemilik yayasan saat itu, yaitu Ibu Siti Sofiatun. Beliau ini adalah istri dari almarhum Bapak Haji Supono. Selain ketemu dengan Ibu Hajah Siti Sofiatun, saya juga ditemani oleh Ibu Mulyasari. Beliau ini adalah anak dari Ibu Siti Sofiatun dan almarhum Bapak Haji Supono. Ibu Mulyasari ini adalah dokter spesialis kejiwaan yang menjadi salah satu pengurus di Yayasan An-Nur. Pak Sumanto sudah tinggal di Yayasan An-Nur selama kurang lebih 19 tahun. Semasa hidupnya Pak Haji Supono sendirilah yang menjemput Pak Sumanto ketika beliau keluar dari lapas. Pak Haji Supono mengajak Pak Sumanto tinggal di Yayasan An-Nur setelah sebelumnya minta izin dari pihak terkait untuk menampung Pak Sumanto di sana. Waktu tinggal di Yayasan An-Nur, ada beberapa warga sekitar yang sempat merasa khawatir dengan kehadirannya Pak Sumanto. Tapi saat itu dengan penuh perhatian dan keyakinan, Pak Haji Supono bisa meyakinkan kalau Pak Sumanto ini berada dalam pengawasan beliau sendiri. Istilahnya beliau bertanggung jawab atas Pak Sumanto. Waktu itu Dr. Mulyasari masih berumur 13 tahun. Beliau sempat merasa khawatir juga, ragu-ragu dengan kehadiran Pak Sumanto. Mungkin berpikir apa nggak salah Bapak ini mau ngajak Pak Sumanto tinggal di Yayasan An-Nur. Ada juga beberapa penghuni Yayasan An-Nur yang sempat merasa takut dengan kehadiran Pak Sumanto. Mereka khawatir kalau nanti Pak Sumanto ini kumat dan melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan mereka. Tapi sekali lagi teman-teman, berkat kesabaran dan juga ketelatenan Pak Supono dalam mengurus dan merehabilitasi Pak Sumanto, hal itu nggak terjadi sama sekali. Walaupun ketika beliau ini pertama kali tinggal di Yayasan An-Nur, Pak Sumanto ini sempat kebingungan, teman-teman. Beliau nanya, kok saya nggak boleh pulang ke rumah saya, kenapa? Kok saya harus minum obat? Ini buat apa? Dengan penuh kesabaran, Pak Haji Supono bilang, begini Sumanto, sekarang kamu tinggal di sini ya. Kamu minum obat supaya sehat. Nanti keluargamu yang akan datang ke sini. Sekali saya akan ngajak kamu jalan-jalan. Yayasan An-Nur akhirnya menjadi tempat tinggal Pak Sumanto, dan Pak Sumanto pun bisa hidup berbaur dengan penghuni dan juga penduduk di sekitar Yayasan An-Nur. Ibu Siti Sofiatun dan juga Dr. Mulyasari sempat menceritakan tentang penghuni-penghuni di yayasan tersebut.
yang kebanyakan memang membutuhkan perawatan khusus untuk masalah kejiwaan. Dan saat itu saya sangat tertarik untuk menyimak hal-hal apa aja yang dialami oleh penghuni-penghuninya. Ada beberapa hal yang menjadi pelajaran berharga buat saya, dan hal-hal tersebut ternyata banyak dialami oleh masyarakat. Misalnya teman-teman, kasus kecanduan. Ada salah seorang penghuni Yayasan An-Nur yang diantar oleh keluarganya karena pihak keluarga kewalahan dalam mengatasi kecanduan judol yang dialami oleh salah satu anggota keluarganya ini. Udah nggak kehitung tuh berapa harta yang habis, tapi si pecandu ini sama sekali nggak peduli. Terus-terusan dia mau main judol terus. Tapi puji Tuhan teman-teman, saat ini penghuni tersebut sudah berhasil terbebas dari kecanduannya setelah melewati proses rehabilitasi di Yayasan An-Nur. Kasus lain yang nggak kalah unik adalah kecanduan gadget atau handphone yang dialami oleh seorang anak. Anak ini usianya masih belasan. Pengurus Yayasan An-Nur bercerita kok anak tersebut benar-benar kecanduan memegang gadget atau handphone. Sampai ketika diminta handphonenya atau diminta berhenti main handphone aja, anak ini ngamuk. Karena sudah dirasa sangat mengganggu, pihak keluarga kemudian membawa anak ini ke Yayasan An-Nur untuk direhabilitasi. Dan rehabilitasi di Yayasan An-Nur ini tidak dilakukan dengan sembarangan ya teman-teman. Yayasan An-Nur bekerja sama dengan ahli kejiwaan, juga dokter untuk melakukan rehabilitasi. Penggunaan obat-obatan secara resmi juga dilakukan oleh Yayasan An-Nur untuk membantu proses pemulihan para penghuninya. Dan semua penghuni Yayasan An-Nur ini ditangani secara sebaik-baiknya dan mereka diberikan tempat untuk menginap dan diawasi selama 24 jam oleh seluruh pengurus yayasan. Intinya keluarga akan yakin kalau orang yang harus dirawat di situ berada di tangan yang tepat teman-teman. Sebagai dokter forensik saya pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan yang melibatkan banyak kasus tindak pidana penghilangan nyawa. Tapi jujur aja bertemu langsung dengan Pak Sumanto adalah salah satu pengalaman yang benar-benar nggak terlupakan. Ibu Siti Sofiatun itu awalnya menawarkan saya untuk kenalan dulu dengan Pak Sumanto sebelum kita wawancara. Dan saat itu Pak Sumanto sedang duduk di satu ruangan yang berisi pengurus Yayasan An-Nur. Saya datangi Pak Sumanto, beliau tersenyum lalu kami berkenalan. Teman-teman, senyum Pak Sumanto itu sangat tulus. Tatapan matanya lembut, teduh, dan Pak Sumanto tuh menyapa saya dengan baik. Beliau bilang begini, "Assalamualaikum, Sumanto." Terus beliau mengulurkan tangannya. Saya salami beliau, saya bilang "Waalaikumsalam. Saya Stefani Pak, salam kenal." Saya bilang ke Pak Sumanto, "Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak." Dan Pak Sumanto menjawab, "Iya, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar saya dari teman-teman yang belum tahu siapa itu Pak Sumanto." Ya sebenarnya teman-teman bisa mencarinya di Google. Saya nggak perlu jelasin lagi di sini. Tapi intinya apa yang dulu dilakukan oleh Pak Sumanto adalah masa lalunya beliau. Beliau sudah menebusnya dengan menjalani masa tahanan sesuai dengan keputusan hukum yang ada di negara ini. Saya nggak ingin mengungkit lagi masa lalu beliau. Walaupun saat wawancara ya teman-teman, sepertinya Pak Sumanto itu ingin cerita kalau yang melakukan hal-hal tersebut adalah potret. Kita 7 orang, satu potret. Dia yang 6 orang gali kubur. Oh ya. Terus aku pembeban ada potret, ikut serta lampa yang dialami. Jadi yang 6 ikut agung agama, aku ikut. Dan Pak Sumanto sebenarnya itu nggak melakukan hal itu. Informasi yang saya dapatkan, Pak Sumanto melakukan hal itu tujuannya untuk mendapatkan ilmu kesaktian demi tujuan tertentu. Salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu kesaktian itu adalah Pak Sumanto harus melakukan hal-hal yang kemudian membuat beliau ini masuk penjara. Selama proses wawancara, saya didampingi oleh Dr. Mulyasari, juga Ibu Haja Siti Sofiatun, juga ada pengurus yang bernama Mas Singgih. Beberapa kali Pak Sumanto itu kayak berusaha menjelaskan sesuatu yang nggak berhubungan dengan pertanyaan saya. Dan saat itu saya berusaha memahami kata-kata beliau, saya cermati apa yang mau disampaikan oleh beliau. Dan jujur aja, saya nggak merasakan satu hal yang agak lain dalam diri Pak Sumanto saat ini teman-teman. Pak Sumanto yang saya wawancara adalah sosok yang baik dan dapat berkomunikasi walaupun ia penuh keterbatasan. Tapi intinya beliau adalah orang yang baik. Saya sempat membaca kabar di media sosial. Katanya Pak Sumanto ini sedang mencari pasangan hidup untuk dijadikan istri.
Waktu saya konfirmasi kepada pengurus Yayasan An-Nur dan kepada Pak Sumanto sendiri, ternyata kabar itu nggak benar teman-teman. Pengurus yayasan menceritakan kalau Pak Sumanto ini pernah menikah sebelum beliau ditahan karena perbuatannya. Dan apa yang diberitakan di media sosial itu nggak benar. Dan entah dari mana berita itu berkembang dan berkembang terus. Waktu saya tanyakan langsung kepada Pak Sumanto, apakah benar Pak Sumanto sekarang mencari calon istri? Pak Sumanto menjawab tidak dengan tegas. Pak Haji Supwono Mustajab adalah orang yang memiliki peranan sangat penting dalam hidupnya Pak Sumanto. Pada hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2020, beliau ini berpulang karena kecelakaan mobil. Dan kepergian Pak Haji Supwono sudah pasti nih membuat perasaan Pak Sumanto sangat sedih. Dan bahkan katanya selama beberapa tahun, Pak Sumanto ini masih menganggap Pak Haji Supwono ini masih ada. Dan beliau masih tinggal di sekitar Pak Sumanto. Saya nggak tahu ya apa yang dirasakan oleh Pak Sumanto saat itu. Mungkin Pak Sumanto belum bisa menerima kepergian orang baik seperti Pak Supwono. Karena beliau ini sudah membantu Pak Sumanto dan memanusiakan Pak Sumanto saat banyak sekali orang yang takut sama beliau. Dan jasa Pak Haji Supwono yang begitu besar pada Pak Sumanto ada secara abadi dalam kenangan yang dipelihara oleh Pak Sumanto. Waktu saya tanyakan tentang apa saja hal baik yang diajarkan oleh Pak Haji Supwono pada Pak Sumanto cuma diam teman-teman. Dia cuma diam dan saat itu dengan menahan haru, istri almarhum Pak Haji Supwono Mustajab, Ibu Siti Sofiatun itu menjelaskan bahwa semasa hidupnya Pak Haji Supwono itu begitu sabar mengajari Pak Sumanto ilmu agama dan juga adab yang baik. Beliau ini selalu penuh dengan kesabaran. Ketika Pak Sumanto melakukan hal yang sekiranya itu dirasa kurang pantas, Pak Haji Supwono itu akan menegur Pak Sumanto dengan baik, dengan lemah lembut dan bahkan pakai bahasa Jawa yang sangat halus. Segitunya Pak Haji Supwono memanusiakan Pak Sumanto teman-teman. Dan sikap dan juga adab yang baik itu yang kemudian merubah Pak Sumanto menjadi orang yang lebih baik. Selain menjalani proses rehabilitasi dan juga pengobatan, Yayasan An-Nur juga memberikan rutinitas dan kegiatan positif untuk seluruh penghuninya, termasuk juga ke Pak Sumanto. Salah satunya ada kegiatan untuk membentuk tubuh yang sehat. Karena katanya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang juga sehat. Pak Sumanto ini senang berolahraga. Beliau paling suka main voli dan tenis meja. Waktu saya tanya nih, Pak Sumanto paling suka olahraga apa? Beliau menjawab, beliau ini suka main olahraga tenis meja atau pingpong. Katanya Pak Sumanto bahkan sering diundang oleh pihak setempat untuk ikut acara-acara yang positif. Seperti senam, gerak jalan, dan acara 17 Agustusan. Dan beliau bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Tentu saja masih dengan pengawasan ya teman-teman. Salah seorang pengurus yayasan juga berkata, kalau Pak Sumanto ini selalu bangun pagi untuk rutin ibadah dan kemudian olahraga dengan penghuni yayasan lainnya. Dan di pemukiman Yayasan An-Nur ini Pak Sumanto menempati kamar sendiri, di mana dalam kamarnya juga ada kamar mandi. Pengurus yayasan menjelaskan kalau ini tuh tujuannya untuk memudahkan rutinitas hariannya Pak Sumanto. Ada cerita menarik nih teman-teman. Misalkan Pak Sumanto punya sedikit uang, beliau akan pergi sebentar keluar yayasan untuk ke warung beli jajan. Dan dah pasti nih katanya Pak Sumanto akan menghabiskan seluruh uangnya untuk beli banyak jajanan yang nanti dia bagi-bagikan nih ke penghuni yayasan lainnya. Jujur aja, sifat dermawannya Pak Sumanto ini membuat saya salut dan kagum. Kayaknya image kalau Pak Sumanto ini adalah sosok menakutkan yang mengancam orang sekitarnya, itu nggak ada sama sekali. Ibu Siti Sofiatun bilang Pak Sumanto ini paling senang kalau dijenguk oleh pihak keluarganya. Pak Sumanto juga hampir secara rutin mengunjungi rumah ibunya dengan diantar oleh pengurus yayasan. Biasanya Pak Sumanto datang, kemudian didoakan oleh ibunya. Pak Sumanto akan mencium tangan ibunya sebagai tanda hormat. Teman-teman, ini kan menunjukkan beliau ini masih memegang erat adabnya. Dan itu selalu dilakukan oleh Pak Sumanto. Pihak Yayasan An-Nur itu nggak mengizinkan Pak Sumanto dan juga penghuni yayasan lain untuk memegang handphone atau gadget. Semua komunikasi kepada pihak keluarga penghuni itu harus melalui pihak pengurus Yayasan An-Nur. Tujuannya untuk menjaga proses rehabilitasi supaya berjalan dengan lancar dan terkendali. Saat ini Pak Sumanto aktif di media sosial, Instagram, dan TikTok yang akunnya dikelola oleh pengurus Yayasan An-Nur sebagai admin.
Teman-teman, jujur aja saya merasa sangat beruntung dapat berbicara dengan Pak Sumanto dan mengenal lebih jauh dengan orang-orang baik yang ada di Yayasan An-Nur. Saya harap semua kebaikan yang dilakukan oleh pengurus Yayasan An-Nur bisa memberikan pengaruh yang baik juga bagi masyarakat banyak. Semoga akan banyak lagi tempat-tempat seperti Yayasan An-Nur yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, terutama mereka yang dianggap kaum yang terpinggirkan. Sekali lagi teman-teman, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang berharga. Dan saya berpesan buat teman-teman yang sudah menonton wawancara saya dengan Pak Sumanto untuk stop stigmatisasi kepada mereka yang punya gangguan kejiwaan. Kalau ada teman-teman yang merasa butuh dukungan atas masalah kejiwaan yang teman-teman alami, pesan saya segera menghubungi atau mendatangi ahli profesional yang mengerti masalah kejiwaan. Saya mendoakan semoga Pak Sumanto juga seluruh penghuni Yayasan An-Nur dapat menjadi baik seperti sedia kala dan juga kembali mendapatkan rumah yang baik. Rumah yang baik adalah masyarakat yang baik. Semoga kita semua berada di rumah yang baik itu ya teman-teman. Doa saya untuk almarhum Bapak Haji Supono Mustajab atas hal-hal baik yang sudah beliau lakukan semasa beliau masih hidup. Semoga warisan dari beliau itu abadi. Semangat terus ya teman-teman, dan seperti kata Pak Sumanto, semoga kita semua sehat selalu. Mudah-mudahan sehat selalu kawan-kawan. Amin.